Hai semua, kami dari kelompok 3 akan mereview film yang berjudul The Great Debaters yang dirilis pada tahun 2007 dan disutradarai oleh Denzel Washington. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Natalinda Veronica. Lalu yang kedua ada Nurul Aulia. Yang ketiga ada Nur Aziza. Yang keempat ada Nur Hidayah. Yang kelima ada Mimi Liminjono. Yang keenam ada Melinda, dan yang terakhir ada saya Bermaten. Take it down. I am the darker brother. I too am America. I want you to try out for the debate team. You sure you want somebody like me? No. That's why you're trying out. From director Denzel Washington and producer Oprah Winfrey comes the story This debate is stirring up a lot of excitement. It's going to be broadcast all over America. of the team that got the world to listen. This is WNBC Radio, bringing to you live tonight's history-making debate. Academy Award winner Denzel Washington. Academy Award winner Forrest Whitaker. My message to you is to never quit. The Great Debaters. I too am America. No. Gentlemen and lady, debate is combat, but your weapons Here are to help you to find and keep Wish to extend an invitation to debate Harvard Crimson. debate team. You sure you want somebody like me? No. And for justice, there's always right now. To find their strength Dad, I made the debate team. America. of the team. Baik, film ini menceritakan tentang sebuah kelompok debat di sebuah kampus bernama Wiley College, di mana letak kampus ini itu di Texas. Nah, kelompok debat ini dibentuk oleh seorang dosen bernama Melvin B. Tolson, yang mana diperankan oleh Denzel Washington. Film ini berlatar pada tahun 1935, di mana pada masa itu Amerika mengalami keterpurukan ekonomi, terlebih lagi pada kasus rasisme terhadap warga berkulit yang berwarna. Gitu. Lokasi kampus ini berada di Texas pada saat itu, yang memiliki sejarah suram tentang tindak rasisme yang dialami. Di tengah-tengah kondisi saat itu, film ini berfokus pada sebuah kelompok di sebuah kampus kecil yang bernama Kampus Wiley. Kelompok debat ini dibentuk oleh Melvin B. Tolson. Pada saat itu, Mr. Tolson untuk pertama kalinya membentuk sebuah tim debat dan menyaring keempat mahasiswanya, yaitu Henry Lowe diperankan oleh Ned Parker, lalu Hamilton Burgess diperankan oleh Jeremy Williams, Samantha Book diperankan oleh Journey Smollett, dan James Palmer Jr. diperankan oleh Denzel Whitaker. Bersama-sama mereka muncul dan menjadi kambing hitam untuk kampus Wiley dalam kompetisi debat pada masa itu. Melvin Tolson adalah seorang profesor yang berjiwa tegas dan disiplin terhadap mahasiswanya. Seperti saat ada seorang murid yang berbicara, ia langsung menegurnya dan langsung memberikan pertanyaan menguji kepada murid tersebut. Mr. Tolson juga memiliki keinginan yang besar dalam suatu keadilan untuk masyarakat Negro atau masyarakat yang berkulit hitam di Amerika terhadap penindasan yang terjadi. Sehingga Mr. Tolson membentuk sebuah tim debat. Mr. Tolson juga memiliki kepercayaan kuat terhadap Tuhan, serta mengajarkan kepada tim debatnya untuk percaya kepada Tuhan. Karena menurut kepercayaan Mr. Tolson, hanya Tuhanlah yang pantas memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Henry Lowe adalah salah satu murid Mr. Tolson yang memiliki sifat yang cuek, keras kepala, dan sedikit membangkang terhadap Mr. Tolson. Akan tetapi, Henry Lowe ini sangat baik
sikapnya yang cenderung lebih pendiam atau tertutup. Akan tetapi, dia tidak takut apa yang akan dia hadapi. Selanjutnya ada karakter Samantha Book yang diperankan oleh Jurnee Smollett, yaitu satu-satunya mahasiswa perempuan yang berhasil terpilih untuk bergabung ke dalam tim debat yang telah dibentuk oleh Mr. Tolson. Pada awalnya, karakter Samantha di dalam film ini tidak memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi serta tidak mampu menyampaikan pendapatnya dengan baik. Terlihat di durasi 12 menit 30 detik saat Mr. Tolson menunjuknya untuk maju ke depan dan juga mengangkat sebuah topik dan menjadikan Samantha sebagai pihak negatif. Samantha tidak mampu menyampaikan pendapatnya dengan baik dan juga menjawab pertanyaan dari Mr. Tolson dengan terbata-bata. Rasa kurang kepercayaan dirinya tersebut juga terlihat di durasi 53 menit 40 detik saat ia terpilih untuk pertama kalinya mewakili timnya melawan Oklahoma City University. Saat itu ia bahkan tidak mampu mengeluarkan suaranya dengan lantang, dan para audiens memprotesnya karena hal tersebut. Namun karakternya ini mampu membangun rasa kepercayaan diri dengan cepat sehingga ia mengeluarkan suaranya dengan lantang dan penuh dengan kepercayaan diri menyampaikan dialog debatnya. Dan juga mampu membuat audiens yang ada di sana terkesima dan mengapresiasinya dengan memberikan tepuk tangan yang meriah. Seiring dengan berjalannya waktu, karakter Samantha Book ini berkembang dengan sangat baik dan juga penuh dengan kepercayaan diri. Terlihat di durasi 1 jam 49 menit 40 detik saat ia terpilih untuk mewakili timnya melawan Harvard University. Ia mampu menyampaikan pendapatnya dengan lantang dan penuh dengan kepercayaan diri dan juga sekaligus memenangkan kompetisi tersebut. Yang terakhir ada karakter Hamilton Burgess yang diperankan oleh Jermaine Williams, seorang mahasiswa laki-laki yang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi juga cerdas. Terlihat saat ia dan juga Henry Lau mengikuti debat untuk pertama kalinya, ia mampu menyampaikan argumennya dengan baik dan penuh dengan rasa kepercayaan diri. Saat itu, ia dan juga partnernya Henry Lau mampu memenangkan kompetisi tersebut, juga kompetisi-kompetisi selanjutnya yang mereka ikuti. Namun, di durasi 51 menit 46 detik, Hamilton Burgess memutuskan untuk mengundurkan dirinya dari tim dikarenakan ayahnya memerintahkan karena mencurigai Mr. Tolson sebagai kaum komunis. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian guru dalam film tersebut yaitu ketegasan. Mr. Tolson atau Profesor Tolson memiliki sikap yang tegas terhadap semua muridnya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelasnya. Terlihat pada menit ke-15.04, kejadiannya yaitu Mr. Tolson yang sedang menguji setiap murid yang bersuara pada saat teman yang lain sedang memberikan pendapat. Dalam hal ini, profesionalisme seorang guru harus menguasai keterampilan mengajar dalam hal membuka dan menutup pelajaran, bertanya, memberi penguatan, dan mengadakan variasi belajar. Wijaya pada tahun 1992 pada halaman ke-25 hingga 30 menyatakan bahwa kemampuan profesional yang harus dimiliki guru dalam proses mengajar adalah salah satunya yaitu mengelola kelas. Kompetensi kepribadian guru dalam film tersebut yaitu berakhlak mulia. Mr. Tolson mencerminkan dirinya sebagai seorang dosen yang mengajarkan kepada timnya untuk mempercayai Tuhan mengenai segala hal yang termasuk tentang kekalahan dan kemenangan. Terlihat pada poin 24.10 sampai 28.16. Menurut Jamil Superhatinugrom, kompetensi kepribadian guru adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian guru ini tersebut seharusnya melekat pada guru dan mencerminkan dirinya yang khas sosok seorang guru. Oke, baiklah teman-teman, di mana saya akan melanjutkan mengenai kompetensi yang ketiga, kepribadian guru, yang dimana dalam film ini yang dimiliki oleh Mr. Tolson. Jadi kompetensi kepribadian guru dalam film ini yaitu bertindak sesuai dengan norma sosial dan norma hukum. Jadi Mr. Tolson ini menunjukkan dirinya dia adalah seorang dosen yang bertindak menurut norma sosial dan norma hukum, yang dimana terlihat pada waktu 1 jam menit ke-8 dengan dimana Mr. Tolson ini ditangkap oleh sekelompok orang di saat dia sedang bersama dengan anggota peternakan yang menentang tentang rasisme yang terjadi pada masa itu. Jadi di saat Mr. Tolson ditangkap, dia tidak menentang norma sosial dan
hukum, karena tujuan mereka ini ada di sana untuk memperjuangkan kesetaraan sosial dan keadilan sosial tentang hak mereka, tentang orang yang berkulit hitam. Baiklah teman-teman, jadi jika dikaitkan dengan beberapa pendapat dari tentang kompetensi kepribadian guru ini, salah satunya itu menurut Janawi. Jadi di mana Janawi berpendapat bahwa guru yang arif akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian sebagai tugas-tugas yang dibuktikan dengan keahliannya dalam proses pembelajaran. Di samping itu, guru memiliki tanggung jawab dalam memikul dan melaksanakan amanah yang telah diserahkan kepada dirinya. Jadi dalam konteks tersebut ini, guru harus memiliki jiwa pendidik yang bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, baik norma sosial, masyarakat maupun norma agama. Adapun unsur pendidikan dalam film ini merupakan hal yang penting dan berperan untuk menciptakan perubahan besar pada masa itu. Salah satunya untuk mencapai kebebasan dan kesejahteraan yang diimpinkan oleh warga ras kulit hitam Mr. Tolson. Sebagai seorang guru atau dosen memiliki karakter yang sangat menonjol. Dalam film ini, ia membantu mahasiswa-mahasiswanya yang berada dalam tim debat yang dibentuk untuk mengembangkan rasa kepercayaan diri mereka, untuk menunjukkan argumen mereka kepada dunia dengan karakter yang percaya diri, tegas, disiplin, juga selalu menyikapi kutipan-kutipan dari orang-orang terlama di dalam dialognya. Ia mampu membangun kepercayaan diri anggota tim debat dari menuntun mereka untuk selalu menunjukkan kepada kemenangan di setiap memperoleh debat mereka. Adapun itu berarti ketika seorang guru memiliki rasa kepercayaan diri yang menghadapi sehingga mereka mampu membina serta menuntut murid-muridnya dengan baik.